Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Sariana dari kelas 28B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pendekatan pengembangan kurikulum dan model-model kurikulum. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu kurikulum. Kurikulum merupakan inti yang ada dalam pendidikan atau dapat diistilahkan sebagai jantung pendidikan karena di dalamnya terdapat isi materi dan media yang harus digunakan dengan berlandaskan pada landasan-landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Filosofis ini sangat mempengaruhi dan senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pendidikan atau kurikulum, yaitu filsafat idealisme, filsafat realisme, dan filsafat pragmatisme. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pada dasarnya ada dua jenis psikologis, yaitu memiliki kaitan dengan erat yang harus dijadikan sebagai sumber pemikiran dan mengembangkan kurikulum, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Yang ketiga itu landasan sosiologis dan budaya. Pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang akan dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial atau budaya. Yang keempat itu adalah landasan iptek. Pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Yang kedua yaitu tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembang kurikulum itu menunjukkan pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Nah, adapun jenis-jenis pendekatan ada 4, yaitu pendekatan subjek akademis, yang kedua pendekatan humanistik, yang ketiga pendekatan teknologis, dan pendekatan konstruksi sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah langkah sistematis dalam penyusunan kurikulum, alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan program pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan, berdasarkan pada perkembangan teori dan praktek kurikulum. Nah, ada banyak model pengembang kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya itu pertama model Taylor, yang kedua model Tabah, yang ketiga model Olivia, yang keempat model Nichols, yang kelima model akademik Skibik, yang keenam model administratif, keenam model Grassroots, kedelapan model demokratis. Itulah penjelasan mengenai landasan pendekatan pengembangan kurikulum dan model-model pada pengembangan kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.